Ya, Anda masih bersama Fakta Terkini. Usai pada asmara berujung tindak asusila dan pemecatan Ketua KPU, Istana buka suara. Tengah proses Kepres pemberhentian Hasyim Asyari, Presiden pastikan hormati keputusan DKPP. Kasus apapun itu, untuk dapat berani. Namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasyim Asyari dipecat karena melanggar kode etik sebab terbukti lakukan tindak asusila alias pelecehan. Pemerintah pastikan pilkada serentak akan tetap berjalan sesuai jadwal. Presiden Joko Widodo tengah memproses Kepres atau keputusan Presiden untuk pemberhentian Hasyim sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum. Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asyari oleh DKPP, insya Allah secepatnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden setelah putusan ini dilakukan oleh DKPP. Dan yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah memastikan bahwa pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak tetap akan berlangsung. Penggantian jajaran KPU yang diberhentikan diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaannya Komisi 2 DPR segera gelar rapat konsultasi mencari pengganti Ketua KPU. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Dalam sidang Rabu 3 Juli kemarin, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP jatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU. Usai Hasyim terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Hasyim manfaatkan jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum buat mendekati, membina hubungan romantis, bahkan berbuat asusila terhadap pengadu. Seorang perempuan yang merupakan anggota penyelenggara pemilu luar negeri atau PPLN di Den Haag, Belanda. Diungkap Hasyim melancarkan perbuatan ini pun dengan gunakan fasilitas negara. Di antaranya mobil dinas berplat Polri buat mengantar jemput saat pengadu berada di Jakarta. Juga melakukan hubungan yang disebut secara paksa di kamar hotel tempat Hasyim menginap saat berdinas ke Belanda. Bahwa dalam sidang pemeriksaan, pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023, pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut, teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya, pengadu terus menolak, namun teradu terus memaksa. Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menyatakan setelah kejadian tersebut seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Buat paksakan keinginan berhubungan badan, Hasyim Asyari bahkan umbar janji akan menikahi saat pengadu menolak ajakan ini. Turut hadir langsung saat putusan sidang DKPP, pengadu ungkap tempuh jalan ini. Untuk juga menginspirasi korban kekerasan seksual untuk juga berani speak up alias bersuara. Di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Sementara Hasyim Asyari yang juga langsung merespon usai sanksi dijatuhkan ungkap, justru berterima kasih telah dipecat dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau
tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kali pertama, sebelumnya DKPP pun pernah jatuhkan sanksi berupa peringatan keras terakhir pada Hasyim Asyari beserta sejumlah jajaran KPU. Karena melanggar kode etik saat itu dalam proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Problematika saat menjabat Hasyim juga beberapa kali disanksi keras terkait aturan caleg. Tim Liputan melaporkan untuk NET.